afiyatan. Tentu dengan sifat walafiatnya kita mudah beraktivitas menjalani kegiatan kita sehari-hari, dan dengan kesehatan keafiatan kita bisa menambah amal-amal kebajikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, mereka itu adalah penghuni surga, kekal mereka itu di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak cukup iman kalau tidak disertai amal-amal kebajikan. Sehingga dalam tafsirnya, wa ammal mu'minuna alladzina jama'u bainal iman wal amalis shalih. Orang-orang yang beriman yang menghimpunkan antara iman dan amal saleh, mereka itulah penghuni surga yang kekal dan abadi. Dari dalam Al-Quran itu sangat banyak kata-kata iman itu diiringi dengan amal saleh. Lalu seandainya ada orang yang berkata bahwa amal kebajikan tidak memasukkan ke surga, yaitu benar saja. Masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, lalu bukankah beramal kebajikan itu kita lakukan, kita perbuat dengan kekuatan diri kita? Tentu tidak. Kita beramal kebajikan itu tidak lain adalah rahmat Allah. Maka jelas masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa beramal kebajikan, tidak ada daya dan upaya kita berbuat kebajikan kalau tidak ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah Ta'ala itu adalah rahmatnya kepada kita. Lalu seandainya ada yang berkata lagi, yang lugu bil mujarradil iman, masuk surga itu bisa dengan semata-mata iman. Jawabannya nah. Walakin mata yang lugu, tetapi sampai kapan sampainya masuk surga itu dengan iman, sedangkan rintangan-rintangan yang berat banyak dilalui baru sampai ke surga. Dan rintangan yang pertama itu adalah iman itu sendiri. Apakah iman kita ini sampai mati kita beriman? Rintangannya masuk surga benar, semata-mata iman sudah surga, walaupun nantinya bisa masuk neraka dulu kalau banyak dosa kesalahan.
Tapi iman tadi menyebabkan dia tidak kekal dalam neraka. Suatu saat akan dikeluarkan dari api neraka. Yakhruju minan nar man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluar orang dari api neraka, orang yang walaupun ada setimbang biji sawi daripada keimanan, tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi kata-kata orang mengatakan masuk surga itu dengan semata-mata iman, dijawab dalam kitab itu benar. Tapi kendalanya apakah dia itu beriman sampai mati beriman? Jadi kendalanya iman itu sendiri. Karena tidak ada jaminan orang beriman itu mati dalam keadaan beriman. Itu tidak ada jaminannya. Bahkan kalau kita melihat perjalanan kehidupan manusia, ada manusia dari sejak awal hidupnya beriman sampai mati beriman. Ini nanti dia. Mudah-mudahan kita berdoa kita sudah beriman, mati beriman. Ini jelas sudah surga tadi. Cuma ada lagi perjalanan hidup manusia itu dari awalnya kafir sampai mati pun kafir. Ini jelas neraka. Ada lagi perjalanan manusia awalnya kafir namun akhirnya beriman. Ini sangat banyak ini para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu, Umar, awalnya kafir tapi akhirnya beriman. Ini banyak. Ada lagi yang awalnya beriman, nah ini kita berlindung kepada Allah, diakhiri dengan kafir, su'ul khatimah. Biasanya kalau kita baca kitab dicontohkan dalam bahasa Bal'am bin Ba'ura. Ini orang-orang hebat, ulama sudah diberikan Tuhan Ismul Azam, tapi bisa demikian. Nah artinya orang yang beriman tidak ada jaminan akhirnya beriman. Nah inilah menjadi kekhawatiran kita dalam menjalani kehidupan. Nah sehingga kita disuruh menjaga keimanan kita dengan amal-amal kebajikan dan berdoa kepada Allah, hidup beriman, mati beriman. Nah kemudian lagi kendala yang dihadapi bahwa orang beriman sudah beramal kebajikan layak surga. Orang beriman beramal kebajikan, tapi ternyata dalam kehidupan dunianya banyak berbuat kezaliman, menghina orang, mencaci maki orang, memukul orang, mengambil harta orang. Nah akhirnya bangkrut. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi, atadruna man al-muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muslim al-muflis bina
man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang tidak memiliki dirham, ada duit lagi, dan orang yang tidak memiliki harta benda. Tapi jawaban Nabi ketika itu, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yahdi wa nafsyata hadha wa ghadaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut dari umatku itu nanti dia datang di hari kiamat membawa banyak amal, puasa yang banyak, puasa banyak, zakat, namun dalam kehidupan dalam dunia dia mencaci maki, memfitnah, makan harta yang haram, menumpahkan darah, memukul orang. Nah, sehingga kebaikan-kebaikannya diambil, membayar untuk apa? Dibayarkan kepada orang-orang yang dizaliminya, bayar sini, bayar sana, sehingga habis. Kalau masih ada orang yang dizalimi, kebaikan sudah habis, nah maka kesalahan orang itu ditimpakan kepadanya, sehingga jelaslah orang itu amal baiknya habis, yang ada hanya dosa sendiri, bahkan dosa-dosa orang lain yang dipikulnya. Paturihan alaihi tsumma turiha finnar, kemudian dia dilontarkan ke dalam api neraka. Diceritakan daripada kemurahan Allah kepada hambanya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, di hari pembalasan orang beriman dimasukkan ke surga, orang kafir masuk neraka, dan orang-orang yang durhaka pun dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang durhaka ini orang yang ada keimanan tapi banyak dosa, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, sehingga kata Rasulullah, idza aradallahu an yukhrija minan nar man arada ay yukhrija mimman kana yashhadu an la ilaha illallah amara malaikah ay yukhrijahu. Manakala Allah Ta'ala ingin mengeluarkan orang-orang yang ada keimanan itu dari api neraka. Nah, ini artinya masuk surga dengan semata-mata iman. Cuma mendekat ke api neraka dulu. Kira-kira kita boleh artinya berlindung kepada Allah Ta'ala, walaupun surga itu akhirnya, tapi neraka dulu. Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang ada keimanan itu. Lalu Allah beri tanda agar para malaikat itu kenal, faya'rifunahum bi alamati atharis sujud. Kenallah malaikat-malaikat akan orang-orang yang ada keimanan itu diberi tanda dan maka sujud ini. Artinya sebuah hadis yang ada batas sujud. Jadi batas sujud tadi ternyata Allah haramkan api memakannya, sehingga berhasil dari
Maka para malaikat pun mengeluarkan mereka yang ada keimanan itu. Mereka itu sudah terbakar tubuhnya, cuma dari api Tuhan akan membakarnya. Setelah itu ditumpahkan ma'un, dikatakan ma'ul hayat, dimandii dengan air kehidupan. Nah, ternyata yang terbakar seperti arang, tumbuh seperti laksana tumbuhnya biji. Dengan ini itu timbul benetik nangkirang kacang arang tadi. Benetik. Nah, sehingga artinya bersihlah mereka itu dari hitam seperti arang tadi dengan sebab dimandikan. Maka mereka itu dimasukkan ke dalam surga. Fayabqa rajulun minhum muqbilun biwajhihi 'alan nar. Tinggal lagi ada seseorang yang mana seseorang ini orang yang terakhir keluar daripada api neraka, orang yang terakhir. Nah, seseorang itu berkata kepada Allah, Ya Rabb, ya Tuhanku, qad kasyadani rihuha, api neraka ini sangat menyakitkan baunya. Bau neraka itu sudah sakit, mencium baunya. Wa ahrakani, dan lagi membakarlah bara api neraka. Fasrif wajhiya min-nar ya Allah, jauhkanlah, palingkanlah wajahku dari api ini. Rupanya ini masih dalam ajab sendirian dari yang lainnya sudah. Ini paling tipis imannya, mungkin sekedar biji sawi tadi imannya bahagia. Fala yazalu yadullah, senantiasa dia memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, ini baunya neraka menyakitkan dan ini nyalanya membakar begitu panas. Jauhkanlah ya Allah api neraka daripada wajahku. Lalu Tuhan berkata, In a'taituka an tas'alani khairan, bagaimana jika aku kabulkan permintaanmu? Apakah kamu minta lagi yang lain? Si laki-laki ini memohon kepada Allah, jauhkan api dari wajahnya. Artinya bila api itu sudah ada membakar, iya sudah. Dia neraka masih, tapi api sudah membakar. Makanya Tuhan berkata, amun aku kabulkan, jangan minta yang lain kan Tuhan. Dijawabnya apa? La wa izzatika la as'aluka ghairahu. Tidak ya Allah, demi kemuliaan Engkau tidak akan aku memohon lagi yang lain. Nah, akhirnya api yang tadinya membakar wajahnya Tuhan jauhkan, sehingga dia tidak tersentuh lagi oleh api. Namun pada ketika itu, dia ketika api sudah disingkirkan Tuhan, rupanya dia menengadah ke atas, nampaklah istana surga. Nampaklah istana surga ketika itu. Lalu dia berkata, Ya Rabb, ya Tuhanku, alangkah indahnya itu istana.
qarribni, para kakak ulun bersama, para kakak walau di pintunya barang. Dekatkan ya Allah aku ke buka pintu istana itu. Lalu ujar Tuhan ketika itu, bukankah engkau sudah berkata bahwa tidak akan minta lagi kepadaku yang lain? Kenapa kau berdusta? Namun itu si laki-laki tetap memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkan permintaan hamba, dekatkan hamba ke pintunya itu. Lalu ujar Tuhan, wahai hambaku, jika aku kabulkan permohonan engkau, aku dekatkan engkau itu, kamu ke pintu surga itu, apakah engkau minta lagi yang lain? Lalu ujarnya, la wa izzatika la as'aluka ghairahu. Tidak ya Allah, demi kemuliaan engkau, bersumpahnya tidak memohon lagi kepada engkau yang lain. Nah akhirnya lantaran sudah berjanji kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan kabulkan, fayuqarribuhu ila babil jannah. Tuhan angkat dan Tuhan letakkan dia ke muka pintu surga. Fa'idza ra'a ma fiha, ternyata manakala dia sudah berada di muka pintu surga, maka dia memandang lagi orang-orang yang berada di dalam surga. Ramai benar dalam surga, makan minuman ini lengkap, suasana riuh gembira, menampakkan kesenangan dan kebahagiaan. Seorang makan pilih-pilih di muka pintu surga, kacar ada, kacar, pilih-pilih orang dari ahlinya mana itu, ahli. Seorang makan cukup-cukup di muka pintu surga. Orang-orang pada bersemangat menikmati kenikmatan surga. Nah akhirnya pada ketika itu dia berkata lagi kepada Allah, ya Rabb adkhilni al jannah, ya Tuhanku, masukkanlah ulun ke surga. Ujar Tuhan, awalaisa qad za'amta alla tas'alani ghairahu. Bukankah engkau tadi sudah berjanji tidak akan minta lagi kepadaku yang lain? Kenapa engkau berdusta? Apa jawabannya? Ya Rabbi Tuhanku, la taj'alni ashqa khalqika. Janganlah engkau jadikan aku orang yang paling celaka hamba-hamba, makhluk engkau. Senantiasa dia memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan surga. Nah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala istilah tertawa banget nyari Tuhan. Nah akhirnya diizinilah dia masuk ke dalam surga. Cuma sebelum masuk, kayaknya Tuhan hendak macam-macam turun lagi. Teman, ayo angan-angan, cita-cita, mengabaikan hendak lagi. Kayak Tuhan pemurahnya nih. Tuhan tawari, karena memang kebulakan seperti minta bulan. Jadi Tuhan bertawar sekali. Nah sebelum masuk nikah artinya angan-angan apa hendak cita-cita. Nah akhirnya saya taman hendak itu hendak ini disangka dia harus sehingga ada awal lagi apa ya habis juga disangka dia harus hatta tempat yang dialami. Nah ternyata apa kata Allah ketika itu, hadza laka wa
misluhu ma'ahu. Nah, angan-angan engkau kehendaki semuanya dikabulkan, semuanya akan ada, bahkan dilipat gandakan lagi semuanya. Nah, ini artinya orang paapihan keluar daripada neraka, dan dikatakan lagi paapihan masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, apapun lain. Nah, lalu inti daripada cerita yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pemurah dengan hamba-Nya, dan hadis ini memperkuat bahwa memang masuk surga tadi semata-mata iman bisa. Cuma kita kadang-kadang diandalkan itu bahasa iman aja surga aja kayak itu ada kawan. Kenapa? Kendalanya itu iman itu sendiri. Apakah iman diperpaganginya tadi bisa sampai mati dia beriman? Hanya kita tahu. Bahkan ada orang-orang beriman di awal kehidupannya, tapi kafir di akhir kehidupannya. Tidak ada jaminannya. Bagaimana supaya kita masuk surga dan dijauhkan daripada api neraka? Faman zuhziha 'anil wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Yang pertamanya tidak lain adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita dijadikan Allah sebagai orang penuntut ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah kita takut kepada Allah, ilmu yang menambah kita zuhud dengan dunia, dan menggemarkan kita berbuat amal kebajikan. Itu yang kita tuntut, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu yang dituntut. Kalau kita menuntut ilmu saja, pada mengamalkan tidak akan sempurna. Jadi yang kedua, mengamalkan ilmu yang dituntut. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa menghimpunkan 6 perkara, maka berhaklah dia masuk ke surga, dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama, Allah Ta'ala fa'ata'ahu, mengenal Allah maka mentaatinya. Kalau kita mengenal Allah pada mengaji, pada tahu, makanya nuntut ilmu, belum mengamalkan ilmu. Yang pertama, araf Allah fa'ata'ahu, mengenal Allah dan mentaatinya. Allah lah menciptakan kita, Allah memberikan kehidupan kepada kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu mengenal Allah. Yang kedua, wa'arafa syaitan fa'aswara,
mengenal syaitan. Ada tahu kita syaitan seperti apa? Kalau kita tidak menuntut ilmu, Tuhan mengatakan syaitan itu musuh. Banyak dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan musuh yang nyata. Mengenal syaitan atau kita dengan nuntut ilmu. Bahwa syaitan itu adalah anak buah iblis yang selalu ingin menggoda, merayu kita untuk menggelincirkan kita. Fa'asahu, maka maksiat salahin syaitan. Nah kemudian yang ketiga, wa'arafal akhirat, mengenal akhirat. Bagaimana kita mengenal akhirat? Tentu untuk ilmu juga. Dalam Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu kekal abadi dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah sehingga dia menuntut akhirat dengan mempersiapkan diri dengan amal-amal kebajikan. Yang keempat, wa'arafat dunia faraqadaha, mengenal dunia. Bagaimana bisa kita mengenal dunia? Kita hidup dalam dunia. Apa dunia itu? Dunia adalah Allah menciptakan musnah dan sirna, dan dunia diciptakan sebagai sarana tunggangan untuk menuju akhirat. Namun ada Nabi, dunia itu orang semua pasti mengutamakan dunia, mengalahkan akhirat, karena melihat keindahan dan kenikmatan dunia ini. Nah begitu dikatakan dunia ini sirna musnah, tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat, lalu orang mengutamakan akhirat, mengalahkan dunia dengan ilmu juga. Ujar Bukhari bin Iyad, lau kana di dunia min zahabin yakna wal akhiratu min hasbin yakna. Seandainya dunia ini terbikin daripada emas namun sirna, akhirat diciptakan Tuhan walau dari tanah liat namun kekal abadi. Sepantasnya kita itu memilih yang kekal abadi itu, ketimbang walaupun dunia ini emas. Tapi pada kenyataannya dunia lah yang terbikin daripada tanah liat kita lihat, sedangkan akhiratlah nanti yang terbikin daripada emas, perak dan mutiara-mutiara. Apakah kita mau memilih dunia? Nah, dengan ilmu maka kita bisa mengutamakan akhirat dan mengalahkan dunia, karena dunia hanya sementara, akhirat kekal dan abadi. Yang kelima, wa'arafal haqq fattaba'ahu, mengenal kebenaran dan mengikutinya. Bagaimana kita kenal dengan kebenaran? Untuk ilmu. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan, ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan, ini yang halal, ini yang haram. Nah sehingga kita mengetahui dan mengamalkannya, mengikuti kebenaran. Yang keenam, wa'arafal batila fajtanabahu, mengenal kebatilan. Ini salah, ini sesat, itu pun dengan ilmu pengetahuan, maka kita bisa menjauhi segala kesesatan dan kejahatan.
Nah, ujar Sayyidina Ali, barang siapa mengamalkan yang 6 ini, maka pintu surga dibukakanlah baginya dan pintu neraka ditutup baginya. Jadi intinya hanya 2 jalan menuju surga. Yang pertama nuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Nah, mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ada hikmah manfaat kepada kita sekalian, terutama ulun sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmat taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita saudara dipanjangkan umur dan ibadah, disiapkan badan, dikuatkan iman dan istiqamah, disudahi dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita saudara dihimpunkan dalam surga beserta Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas keperhatian. Wallahu minkum akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan jazakallahu khairan jazaa atas ilmu yang luar biasa yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan, dapat hidayah taufik yang mengamalkan dan menjadi orang yang berpredikat dan menuntut ilmu hingga akhir hayat nanti, dan hidup dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Dan terakhir langsung kita memintakan doa kepada ayahanda, kepada beliau disilahkan. Ada nasi disediakan. Bagaimana? Tadi juga ada kotak aqua tuh, isinya sumbangan tuh. Sorong ada kan saya ikut.